Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ada sebuah tulisan atau buku yang pembacanya itu banyak banget atau bestseller lah ya kita bilangnya gitu ya. Dan kenapa juga ada buku yang hanya terdiam di rak buku atau tulisan-tulisan di internet yang pembacanya sedikit. Itu kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas di sesi kali ini. Hai Agile Writer, kita akan membahas kenapa sebuah tulisan itu bisa menarik perhatian seorang pembaca atau membuat seorang pembaca itu mau membaca tulisannya hingga akhir tulisan kita. Bahkan dia tuh penasaran banget apa sih ya isinya, apa sih selanjutnya gitu ya. Kalau kita lagi suka baca novel gitu ya, kita tuh selalu suka apa sih habis ini ngapain, gimana endingnya gitu ya. Nah, kira-kira apa sih gitu ya. Jadi setelah pengalaman, setelah aku nulis yang berdasarkan mood gitu ya, dari nulis diary, dari kelas 6 SD, kemudian aku sudah mulai nulis di blog gitu ya. Aku punya blog personal untuk menuliskan cerita-ceritaku gitu ya, refleksi-refleksiku, kemudian aku berguru dengan penulis-penulis yang sudah menghasilkan karya luar biasa yang sudah bestseller kayak Mas Gun ya kemarin. Aku belajar banget dari Mas Gun gitu ya. Kemudian aku juga pernah belajar dari Mbak Oki Madasari, dari penulis Mas Yoris Bastian. Terus kemudian aku juga pernah ikut beli kelasnya Terelia gitu ya. Terus aku juga ikut kelas penulisan dari penulis-penulis biografi yang di balik layar mereka kliennya keren-keren gitu ya. Dan juga aku membaca buku-buku tentang gimana cara kita persuasif gitu ya, baik lewat tulisan gitu ya. Jadi apa sih rahasianya gitu? Oke, yang pertama akan kita bahas ya. Jadi aku dapat insight itu dari bukunya Talk Like That gitu ya. Walaupun ini sebenarnya menceritakan tentang gimana sih bikin presentasi yang menarik gitu ya, presentasi yang persuasif gitu. Kalau kita lihat TED Talks gitu ya, kita tuh langsung, oh iya ya gini ya, oh iya ini aku banget, oh iya aku jadi dapat perspektif baru gitu ya. Dan ternyata ada, pertama ada tiga hal ya yang perlu kita perhatikan gitu ya, biar tulisan kita itu menarik perhatian pembaca gitu ya. Yang pertama itu kalau di sini disebutkan novelty gitu ya. Novelty itu bukan novel gitu ya, tapi ada sisi kebaruan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini tuh hampir semuanya ada gitu ya. Misalnya novel nih ya. Novel itu misalnya tentang cinta, pasti berkutatnya tentang oh cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ada orang ketiga, atau cinta tidak direstui, atau cinta beda status derajat gitu ya. Nah, itu kan hal-hal topik umum yang selalu akan ada gitu ya. Tapi gimana cara kita kasih sisi kebaruan? Maksudnya kebaruan adalah perspektif baru gitu ya. Ataukah mungkin misalnya kita mau bikin cerita tentang cinta segitiga, tapi cinta segitiganya itu kita angkat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Yang biasanya sudut pandangnya A, jadi kita ganti sudut pandangnya B gitu ya. Misalnya juga pas corona orang itu menuliskan artikel gimana sih cara kita menjaga kesehatan gitu ya. Gimana biar apa ya bisnis kita tidak tetap survive gitu ya di tengah corona. Nah, kita mungkin datang dengan kebaruan, oh ternyata corona ini menjadi peluang bisnis bagi industri tertentu gitu ya. Ini kan sebuah sesuatu yang baru gitu ya. Orang saat corona itu pasti orang gimana sih cara menjaga kesehatan, gimana sih bisnis yang sekarang itu tetap jalan. Ini malahan kasih tahu peluangnya gitu ya. Corona kan bencana, malahan dibilang peluang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah emosional gitu ya. Jadi oke, jadi kita sebagai seorang manusia itu selalu suka dengan hal-hal yang menggugah emosi kita ya.
menggugah emosi kita, entah itu seneng, sedih, marah, termotivasi gitu ya, atau kayak gregetan gitu ya. Nah, kita perlu kasih sentuhan emosional di tulisan kita gitu ya. Entah itu dengan menyisipkan cerita gitu ya, dan cara kita menyisipkan cerita di sebuah tulisan pun ternyata ada loh teknisnya. Nanti akan aku share gitu ya di video-video selanjutnya. Tapi kali ini aku hanya bercerita tentang kenapa sih ada sebuah tulisan yang bisa sampai habis dilahap oleh pembaca gitu sampai tulisan akhirnya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah memorable gitu ya. Gimana cara kita presentasikan atau menyajikan tulisan kita bagi si pembaca kita gitu ya. Mungkin ada kalian yang suka tulis apa ya, buku yang cuma isinya adalah tulisan saja gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin suka dengan buku yang diselingi dengan ilustrasi-ilustrasi gitu ya, atau diselingi dengan to-do list gimana sih habis dari chapter satu ini ke chapter berikutnya kayak gitu. Terus, nah itu adalah tiga hal yang menurutku bisa membuat orang tuh tertarik dengan tulisan kita. Nah, dari aku ada tambahan lagi nih, selain dari buku ini, ada lagi bahwa kita harus kasih problem solving gitu ya. Dari tulisan kita itu, kita harus kasih solusi gitu ya. Solusi itu nggak harus selalu, oh masalah kamu adalah, oh aku lagi putus cinta nih, aku kasih solusi biar eh, apa ya dari tulisan ini bisa dapat partner berikutnya. Tapi tidak seperti itu gitu ya. Solusi itu bisa beragam ya. Jadi kadang pembaca pengen membaca buku tuh karena pengen apa ya, pengen senang gitu ya, pengen terhibur gitu ya, atau dia lagi mencari-cari jawaban dari sebuah pertanyaan gitu ya. Kita bisa kasih solusi di tulisan tersebut gitu ya, dengan solusi yang dibuktikan dengan proven stories. Nah, ini pesan dari Mas Yoris Bastian ya. Jadi dia selalu menekankan bahwa dalam setiap tulisannya itu perlu disisipkan personal story, tapi yang sebenarnya bisa nanti jadi proven story. Maksudnya personal story yang nantinya bisa juga diterapkan oleh orang yang membacanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat buku luar negeri itu, walaupun dia non-fiksi ya, itu pasti selalu ada unsur ceritanya, dan itu bikin non-fiksinya itu nyerap dalam pikiran kita ya. Jadi, oh kita harus bangun pagi jam 5 gitu ya misalnya, karena ya ada cerita gini 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 gitu ya. Nah, itu dia poin-poin yang membuat sebuah cerita itu menarik pembaca. Saya ulangi lagi ya. Pertama adalah ada novelty, kebaruan. Kemudian yang kedua ada emotional triggernya. Kemudian yang ketiga memorable. Cara kita menyajikannya itu benar-benar bisa diingat gitu ya. Terus kemudian problem solving juga. Kemudian terdapat proven stories-nya. Dan yang terakhir sebenarnya tadi harusnya di awal ya, relevansi gitu ya. Jadi tulisan yang bagus adalah tulisan yang relate ya, bahasa gaulnya sekarang relate dengan audiensnya gitu. Kita harus menulis tulisan yang relate. Nah, Jal Writer itu dia pembahasan kita kali ini. Nextnya mau bahas apa nih? Yuk komen ya di kolom komentar. Bye!